أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh amma ba'du. Para bapak saudara para ibu sedayana, bahasa Sunda apa? Alhamdulillah dengan agan ayeuna di papan cena atau namanya kameto kanggo janten pemakai status asa awal kami nanging panginten semacam kultum kuliah 7 menit tapi jadi insya Allah 15 menit panginten melangkung kuliah atau nabi semacam ya pemaparan melalui ilmi dina dan ayeuna insya Allah simkuring baris ngebahas perkawis membebaskan diri dari kegelisahan menurut surat Al-Ma'arij ayat 19:35 sampai ayat 19 sampai 35. Ya. Dalam ayat Al-Quran dan surat Al-Ma'arij ayat 19 tersebut, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh kesah, rasa cemas, gelisah. Kita bedakan rasa cemas, gelisah, dan khawatir tersebut. Rasa cemas yaitu hasil reaksi tubuh ketika menghadapi stres atau tekanan. Waalaikumsalam. Jadi rasa cemas itu hasil reaksi tubuh ketika menghadapi stres atau tekanan. Ketika seseorang dalam keadaan mendapatkan tekanan atau stres, maka mungkin ada semacam perubahan di dalam reaksi tubuhnya. Entah itu misalkan menjadi sebuah ketakutan ataupun sebuah semacam kenistaan dan lain sebagainya. Itu merupakan rasa cemas. Rasa cemas tersebut ini berdampak kepada tubuh dan mental. Bisa jadi dengan kecemasan tersebut tubuh menjadi drop, mental pun juga menjadi down. Jadi rasa cemas berdampak juga kepada tubuh dan mental. Bahkan permasalahan itu juga menjadi lebih luas lagi. Yang tadinya satu hal, satu masalah, ternyata dengan rasa cemas yang berlebihan, maka itu menjadi lebih luas. Sehingga dengan tadi rasa cemas yang berlebihan, terus ada permasalahan menjadi luas, maka dalam dirinya itu tidak ada sedikit pun untuk mencari ataupun fokus terhadap mencari solusi problem solving. Jadi dampak dari rasa cemas tersebut akhirnya terjadilah sebuah akumulasi permasalahan-permasalahan yang mana dia tidak mendapatkan atau tidak fokus terhadap problem solving atau mencari pemecahan masalahnya. Nah, klimaks dari rasa cemas yang berlebihan itu akhirnya muncullah rasa gelisah, di mana gelisah ini adalah reaksi lanjutan dan rasa cemas seperti murung, mudah marah, dan frustasi. Kalau murung mungkin karena tidak ada solusi, kalau marah mungkin tadi karena tekanan yang terlalu dalam, dan bisa jadi frustasi. Kalau orang tidak didasari dengan keimanan, maka otomatis dia akan mencari jalan hal yang lain untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Sedangkan kalau khawatir di sini berdampak hanya pada pikiran. Permasalahan lebih spesifik dan berfokus mencari solusi. Jadi ini mah hanya sebatas pemikiran, rasa semacam ketakutan. Misalkan, waduh nanti saya kalau datang terlambat ke bandara takut ketinggalan. Nah di sana ada semacam hanya terlintas di dalam pikiran tersebut. Tetapi di sini dia fokus juga mencari solusi. Apa solusinya? Yaitu datang lebih jauh lagi ataupun datang kemungkinan beberapa jam sebelum keberangkatan ataupun penerbangan dan lain sebagainya. Seorang murid merasakan kekhawatiran, takut misalkan ulangannya nilainya jelek, maka dia akan mencari solusi, yaitu dengan cara belajar yang maksimal. Itu dikatakan dengan kekhawatiran.
Jadi kita jelas apa yang maksud dengan rasa cemas, bagaimana dampaknya, serta akumulasi dari rasa cemas tersebut menjadilah sebuah kegelisahan. Nah, ini ayat Al-Qur'annya karakter manusia. Tadi dalam surat Al-Ma'arij dikatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi fikir. Kita bahas ada beberapa dalam Al-Quran, ada beberapa pengertian yang mana ada istilah yang artinya manusia. Ya, istilah manusia dalam Al-Quran sering digunakan dengan kalimat bashar, sering digunakan dengan kalimat annas, dan sering digunakan dengan kalimat al-insan. Kalimat bashar dalam Al-Quran disebutkan ada 36 kali. Manusia yang bersifat bashar adalah semacam manusia yang memang secara fisik tampak secara kasat mata. Dalam Al-Quran disebutkan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi di sini manusia diartikan dengan istilah bashar itu betul-betul bentuk fisik yang sempurna, jungkiringna. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan ada 36 kali disebut-sebut dalam Al-Quran. Itu berhubungan dengan dasar biologis, fisik manusia. Sedangkan kalau anas adalah manusia itu bersifat sosial. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ketika ada kata anas, pasti itu dihubungkan dengan semacam gerakan ataupun dinamis, tidak tetap. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Diciptakan manusia laki-laki atau perempuan, nanti ada hikmahnya yaitu untuk saling mengenal. Di sana berarti ada sebuah semacam sosial ataupun pergaulan, pergerakan dan lain sebagainya. Sedangkan di sini kata manusia yang diartikan dengan menggunakan kalimat al-insan ini selalu disandingkan dengan sifat negatif. Melihat tadi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Khuliqal insanu min ajal, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan sifatnya tergesa-gesa. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu melanggar aturan. Innal insana liyubil kanun, sesungguhnya manusia itu tidak tahu berterima kasih. Jadi ini semua kalau kalimat-kalimat insan dalam Al-Quran pasti disandingkan dengan sebuah hal-hal yang sifatnya psikologis ataupun disandingkan dengan sifat-sifat yang negatif. Gitu. Nah, kita langsung kepada kiat-kiat ataupun cara bagaimana untuk melepaskan kecemasan ataupun keluh kesah. Kita bisa lihat urutan ataupun uraian surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 35. Yang pertama, illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, isaili wal mahrum, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, walladzina hum min furujihim hafizun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, faman ittaqa wa dzalika fa ulaika humul adun, walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, ulaika fi jannatin mukramun. Nah, inilah kiat-kiat cara untuk menepis, menghilangkan rasa kecemasan atau keluh kesah ataupun gelisah. Dari beberapa ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij 19 sampai 35, maka ini kita dapat disimpulkan, yaitu cara membebaskan diri dari kegelisahan. Satu, menyadari dan menyiapkan mental bahwa ujian adalah sesuatu yang akan selalu kita hadapi selama hidup di dunia. Jadi selama kita masih hidup di dunia, pasti ujian akan selalu ada.
Yang kedua, selalu menjaga waktu dan kualitas sholat. Logikanya, ketika kita dalam keadaan kegelisahan, kecemasan, ada apa dengan sholat kita? Ada apa dengan kualitas kita, sholat kita? Itu bisa dipertanyakan kepada diri kita. Yang ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk sedekah. Barangkali terjadi sebuah kegelisahan itu, keluh kesah itu, adakah harta yang kita miliki ini untuk hak orang lain? Itu juga bisa kita pertanyakan dalam diri kita. Yang keempat, meyakini akan adanya hari pembalasan serta menghadirkan rasa khauf dan roja. Nah, ini diibaratkan kita beriman kepada hari akhir ini. Kalau kita ibaratkan sok sanajan jero eta teh silombang teh atau lapisi sumur teh, tapi kusabab caina herang, maka otomatis handapna bakal katinggal. Tapi saupami mah sumur eta deet caina kiru, otomatis moal katinggal eta jerona. Tah urang mempunyai rasa keimanan terhadap hari akhir juga seperti itu. Jadi ketika kita meyakini dengan hati yang betul-betul murni terhadap hari akhir, maka kita juga akan memahami, mengimani bahwa betapa jernihnya air tersebut di dalam sumur, walaupun kedalaman yang begitu sangat tinggi sekali. Ketika airnya jernih, maka kita dapat melihat. Dan yang kelima, menjaga syahwat. Ya, menjaga syahwat itu ya seperti tadi, kita mampu untuk menjaga diri kita, kehormatan kita. Minimalnya kita tidak membuka aurat ataupun menggunakan hal-hal yang sifatnya syahwat. Dan yang terakhir, senantiasa memuji janji dan menjaga amanah. Nah, di sini barangkali kenapa kita ada kegelisahan, kenapa kita ada kecemasan? Mungkin ada janji yang kita tidak tepati, ataupun bisa jadi ada sebuah amanah yang mungkin kita hianati. Maka terjadilah sebuah kegelisahan, maka terjadilah sebuah kecemasan dan keluh kesah. Para ibu senior Pak Pasadena, bagi tadi waktu disebutkan 15 menit, tapi bisa 10 gitu. 10, setengah 11. Berapa menit dari penginternya? Jantan tadi cara membebaskan diri dari kegelisahan yang dipaparkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 35 ini, itu kesimpulannya sebagaimana yang tercantum di dalam fokus. Ada 6 hal. Jika 6 hal ini dapat kita lakukan dengan secara baik, maka kegelisahan pun tidak akan ada dalam diri kita, kecemasan pun tidak akan ada di dalam diri kita. Rupi nama penginten sakitu anu biasa dipihatur kesimpuling. Terima kasih. Jadi kan? Ya calon digolkan. Ya, dengan para ibu dan bapak sadayana, alhamdulillah kayak pentarosannya anggap kayak sadayana yang hanya sebatas kita sharing, kita mengulang, mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan, yaitu mengenai kiat cara-cara untuk membebaskan dari kegelisahan menurut surat Al-Ma'arij, dapat kita perhatikan dengan kita laksanakan, sehingga dengan menjaga kiat-kiat atau melaksanakan kiat-kiat tadi, mudah-mudahan saja kegelisahan, kecemasan, gundah gulana pada diri kita semua tidak ada. Tapi nama bisa kita biasa diatur, kurang sesuai doa. Aku lupa dihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haturkeun nuhun ka Al-Mukarram Bapak Kiai Haji. Parantos ngadugikeun tausiahna mugia Allah Subhanahu wa taala maparingan ganjaran khususna kangge anjeunna anu ngadugikeunana umumna kanggo urang sadayana anu ngupikeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara salajengna nyaeta acara sosialisasi